Selamat siang untuk kita semua, salam sehat. Kami dari mahasiswa program studi pendidikan sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen terkait dengan sejarah Vihara Pubaratana. Ikuti keseruan kami. Ya, wihara ini saat ini adalah wihara satu-satunya di Kota Kupang. Wihara ini bernama Wihara Pubaratana Kupang. Pubaratana ini berasal dari bahasa Pali. Bahasa Pali adalah bahasa yang ada di India, adalah salah satu bahasa dari India. Kalau Pubaratana ini kalau diharafiakan itu adalah permata dari timur. Jadi di Indonesia kan berarti wihara permata dari timur. Lokasi wihara ini di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang adalah hibah dari pemerintah Kota Kupang tahun 2015. Mulai peletakan batu pertama di tahun 2017, sejak saat itu dimulailah pembangunan hingga kami pergunakan di tahun 2022 waktu masih dalam kondisi pandemi COVID. Sejak saat itu umat Buddha menggunakan wihara ini. Sebelum ada wihara ini, umat Buddha beribadah setiap hari minggunya itu di lantai 3 gedung FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang ada di Jalan Altari. Setelah ini ada, jadi kami semua ibadah di sini. Wihara ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama ini dikhususkan bagi umat Buddha aliran Tridharma. Tridharma seperti mungkin kalau kalian tahu, Dharma artinya ajaran, berarti 3 ajaran, yaitu ajaran Sang Buddha, ajaran Taoisme dengan ajaran Konfusianisme. Nanti di lantai 2 itu khusus bagi aliran Theravada. Jadi dalam agama Buddha ini ada 3 aliran besar, yaitu aliran Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Baik Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja patung-patung yang ada di sini, sedikit atau gambaran garis besar. Baik, di lantai 1 ini tempat peribadatan khusus aliran Tridharma. Seperti kita ya lihat di altar utama ini ada patung Buddha, Kaisang Lao-Chin dengan Kongzi. Ini Tridharma itu adalah 3 ajaran, dan berarti adalah ajaran Buddha, ajaran Taoisme, dan ajaran Konfusianisme. Kalau Buddha, seperti kalian tahu, agama Buddha itu berasal dari India. Awal mulanya Sang Buddhanya adalah seorang pangeran Siddhartha Gautama yang meninggalkan keduniawian, meninggalkan kehidupan mewah untuk mencari pencerahan sempurna. Lalu agama Buddha itu masuk ke Tiongkok, lalu mengalami akulturasi budaya ataupun agama, ajaran yang sudah ada sebelum ajaran agama Buddha itu masuk ke Tiongkok. Pada zaman itu sudah ada aliran ini Taoisme. Nah ini Kaisang Lao-Chin ini adalah guru bagi ajaran Taoisme yang dianggap suci. Setelah meninggal lalu dianggap menjadi sebagai orang suci. Lalu pada zaman itu juga ada ajaran Konfusianisme. Lalu beliau ini adalah namanya Kongzi. Jadi bagi pengikut atau penganutnya, beliau dianggap sebagai orang suci karena semasa hidupnya beliau mengajarkan soal kebijaksanaan, soal bagaimana kita hidup, bermasyarakat, bernegara yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu di sebelah sini mungkin pernah tahu Dewi Kwan Im. Dewi Kwan Im ya. Jadi namanya itu adalah Kwan Se Yin Pusa. Jadi ini pun juga berasal dari Tiongkok. Jadi diceritakan bahwa beliau adalah sebelumnya adalah seorang putri raja, lalu meninggalkan kemewahan, keduniawian, lalu mengambil jalan sebagai seorang bodhisatwa. Beliau punya sebuah sumpah bahwa beliau tidak akan menjadi Buddha. Buddha itu berarti adalah orang yang tercerahkan. Beliau tidak akan menjadi Buddha sebelum neraka itu kosong. Jadi beliau memang betul-betul khusus memancarkan cinta kasih, welas asih, dan beliau berharap agar ajarannya itu sehingga membuat manusia tidak sampai berbuat keburukan, kesalahan, sehingga tidak sampai harus berbuat dosa dan ke neraka. Jadi beliau mempunyai sumpah bahwa beliau tidak akan menjadi seorang Buddha. Sekarang beliau adalah seorang bodhisatwa. Beliau tidak akan menjadi seorang Buddha hingga neraka itu kosong. Itu adalah janji ataupun sumpah beliau. Di sebelah sana ada Kwan Seung Teacher. Ini pada zaman peperangan beliau adalah seorang jenderal yang dianggap tegas, baik hati, dan suka menolong rakyat yang kesusahan. Jadi dari sifat-sifat beliau itu oleh pengikutnya dianggap sebagai orang yang amat sangat lurus. Jadi setelah kematian beliau diangkat sebagai seorang dewa ataupun orang yang suci seperti itu. Lalu di sebelah sini ada patung namanya Milofo. Milofo ini bagi pengikutnya dianggap sebagai Buddha yang akan datang. Pada masa ini adalah masa Buddha Gautama. Tetapi setelah dunia ini hancur, kiamat, lalu nanti akan terbentuk dunia baru, maka itu adalah zamannya Milofo ini, Buddha yang akan datang. Itu yang diyakini oleh para pengikutnya. Chai Sun Ye ini kalau diterjemahkan adalah dewa rezeki. Jadi mungkin adik-adik kan tahu ada tradisi Imlek. Ya, tradisi Imlek yang mulai boleh diselenggarakan di Indonesia sejak pemerintahan Gus Dur. Ya. Jadi bagi masyarakat Tionghoa, setiap kali Imlek mereka selalu bersembahyang ataupun berdoa kepada dewa rezeki ini. Diharapkan supaya dalam kehidupan selama 1 tahun ataupun tahun-tahun berikutnya ini dapat berjalan dengan baik. Rezeki ini kan bukan cuma rezeki materi ya, tapi kan dengan kita sehat itu pun adalah sebuah rezeki juga kan. Kalau kita sakit-sakitan tapi mempunyai banyak materi pun juga apa gunanya? Malah materi itu akan habis untuk kita menyembuhkan diri kita yang sakit. Jadi rezeki ini dalam arti luas selain materi juga adalah kesehatan dan kedamaian dalam hidup. Itulah ada 7 patung yang ada di lantai 1 Wihara Buddha ini yang dikhususkan bagi umat Tridharma.
mungkin kita bisa ke lantai 2 untuk melihat patung yang ada di atas. Baik, silakan, silakan. Ya, ini adalah lantai 2 di Harapuara Tangkuban. Di sini khusus bagi aliran Theravada, dan di sini cuma ada satu patung, yaitu patung Buddha Gautama. Jadi bagi yang aliran Theravada cuma patung ini memang disembah, tetapi bukan untuk meminta-minta atau apa, tidak. Tetapi dengan kita melihat patung Buddha, diharapkan kita sebagai manusia dapat selalu mengingat dan menjalankan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, sebagaimana ajaran guru agung kami, yaitu Buddha Gautama. Jadi patung ini bukan sebagai sebuah penyembahan berhala, tidak, tetapi dengan kita melihat patung ini, kita selalu mengingat untuk selalu berbuat kebaikan, cinta kasih, belas asih kepada sesama manusia. Terima kasih. Mungkin penjelasan mengapa patung yang ada di lantai 2 umat Buddha itu patung, sedangkan patung yang ada di lantai 1 itu berbentuk khusus para beda atau umat lain. Ya, baik. Lantai 2 ini adalah aliran Theravada. Aliran Theravada ini bisa dibilang sebagai aliran yang tua. Ini aliran yang betul-betul aliran Theravada ini betul-betul yang ada sejak zaman Sang Buddha ada. Jadi makanya bagi pengikut aliran Theravada, mereka cuma berdoa ataupun sembahyang kepada cuma satu patung. Kalau kalian adik-adik lihat di lantai 1 ini memang cuma satu patung. Kalau tadi di lantai 1, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ajaran agama Buddha itu masuk ke Tiongkok, di mana pada waktu itu di negeri Tiongkok pun sudah ada keyakinan-keyakinan ataupun aliran-aliran yang sudah ada. Jadi agama Buddha ini agar bisa diterima di dalam masyarakat sekitar mengalami akulturasi. Jadi mengadopsi kebudayaan maupun ajaran-ajaran yang sudah ada pada waktu ajaran agama Buddha dari India itu masuk ke negeri Tiongkok. Makanya di lantai 1 tadi seperti yang dilihat banyak patung dewa-dewi. Karena itu selain patung Buddha ya, itu kan banyak patung dewa-dewi karena dianggap orang-orang tersebut atau beliau-beliau tersebut adalah orang-orang yang suci bagi para penganut aliran Tridharma. Dan kalau tadi dilihat cuma 7, itu tidak menutup kemungkinan suatu waktu akan bertambah lagi, karena patung-patung yang ada di lantai 1 itu adalah sumbangan dari umat-umat. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu waktu akan ada penambahan patung-patung lagi. Baik, apakah Bapak bisa menjelaskan terkait dengan benda-benda yang ada tadi? Ya. Di altar Sang Buddha ini seperti dilihat ada dupa, ada lilin, ada bunga, dan ada air. Jadi semuanya ini ada maknanya. Makna dari dupa itu adalah seperti kalau kita lihat asapnya itu kan membawa keharuman. Nah, jadi
meaningnya atau artinya yaitu bahwa kita sebagai manusia bisa membawa keharuman ataupun kebaikan bagi sesama, seperti itu. Lalu lilin ini kan fungsinya adalah penerangan. Nah, kita sebagai manusia diharapkan bisa menjadi cahaya terang bagi sesama kita. Lalu ada bunga ini kan kalau kita lihat dia suatu waktu akan bermekaran, suatu waktu akan layu dan mati. Kita juga harus selalu mengingat bahwa manusia pun akan mengalami siklus kehidupan seperti itu. Mulai dari lahir, dewasa, tua, mungkin suatu waktu pun akan meninggalkan dunia ini. Jadi menunjukkan bahwa kehidupan ini tidaklah kekal. Lalu ada air. Air itu sebagai perlambang kesucian ataupun kebersihan. Jadi diharapkan kita manusia itu pun juga hatinya selalu bersih, selalu suci, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Itu jadi yang ada di altar ini semuanya mempunyai maknanya. Kalau adik-adik juga lihat ada lilin 5 warna ya. Lilin 5 warna ini pun juga masing-masing ada artinya. Saya mulai dari yang pertama, lilin warna biru ini melambangkan bakti. Melambangkan bakti, jadi kita sebagai manusia ataupun sebagai anak harus berbakti kepada orang yang lebih tua. Lalu lilin warna kuning yang artinya kebijaksanaan. Dalam agama Buddha memang ditekankan selain berbuat baik pun juga harus disertai dengan sebuah kebijaksanaan. Lalu yang warna merah artinya adalah cinta kasih. Kita sebagai manusia harus memancarkan cinta kasih kepada sesama, bukan cuma kepada sesama manusia tetapi kepada semua makhluk. Lalu ada warna putih yang artinya mungkin kita semua tahu artinya putih, bersih, suci. Lalu warna jingga ataupun orange itu melambangkan semangat. Jadi kita manusia harus selalu semangat dalam hal apa? Dalam hal menebarkan kebaikan dan cinta kasih kepada semua. Itu arti dari 5 lilin ini yang kita sebut lilin pancawarna. Panca itu 5, jadi lilin 5 warna. Ya, ini adalah foto mendiang Biku Atapio. Biku Atapio ini adalah semasa hidupnya adalah seorang putra daerah NTT. Beliau berasal dari Flores Timur. Hingga sekarang mungkin adalah untuk sementara ini adalah satu-satunya biku ataupun biksu yang berasal dari NTT. Dan beliau sudah meninggal wafat di tahun 2018 kalau tidak salah karena tumor di kepalanya. Karena beliau pernah berjasa bagi awal-awal pembangunan wihara ini, jadi kami memajang foto beliau dan juga untuk menyembayanginya ataupun selalu mengingat atas jasa-jasa baik beliau. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya. Inilah kondisi dari Wihara Kubaratana Kupang yang sudah dilihat oleh adik-adik dari Universitas Nusa Cendana. Terima kasih sudah datang melihat dan mau mendengar apa yang kami sampaikan, karena seperti adik-adik ketahui NTT ini banyak kepanjangannya ya, yang mungkin yang paling enak kita dengar itu adalah Nusa Terindah Toleransi. Jadi dari NTT ini kita bukan cuma secara peringkat nasional indeks harmoninya ataupun kerukunan kita paling tinggi se-Indonesia, tetapi
kita yang hidup dan tinggal di NTT ini melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adik-adik berkunjung ke sini, dengan adik-adik mengetahui apa yang ada di dalam wihara, diharapkan supaya tidak ada lagi perasaan-perasaan negatif seperti perasaan curiga. Karena seperti kita ketahui, manusia ini kan kalau tidak tahu biasanya suka mencurigai sesuatu. Dengan sudah mengetahuinya bahwa di dalam wihara ini tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang aneh sekali seperti di tempat-tempat ibadah agama yang lain. Dengan begitu kerukunan itu, toleransi itu antar sesama kita tuh tercipta secara natural, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat kecurigaan, pikiran-pikiran buruk, tidak ada lagi. Dengan kita saling mengenal, bukan cuma sebagai sebuah pribadi, tetapi dengan mengalami langsung mengunjungi tempat-tempat ibadah itu, maka disitulah kesadaran kita akan kerukunan dan toleransi tercipta dengan baik. Jadi terima kasih adik-adik sudah mampir untuk melihat wihara Pugara Tanah Kupang, dan sampai saat ini masih menjadi satu-satunya wihara di Kota Kupang. Di kabupaten-kabupaten lain di NTT ada, hanya memang kalau untuk di Kota Kupang ini masih menjadi satu-satunya seperti itu. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan saya tutup dengan salam kebinekaan, salam kebangsaan. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah mengikuti video kami terkait dengan sejarah awal masuknya agama Buddha di Kupang. Demikian hasil video kami. Bye bye. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bye.